Sobat BPPJN, welcome to podcast BPPJN yang pastinya di YouTube channel Balai 6 Jakarta. Dan kali ini berbeda banget ya seperti biasanya, karena hari ini Aya lagi di Puncak Bogor. Dan hari ini yang nemenin Aya adalah satker paling cantik. Halo Ibu Sinta. Halo Aya. Selamat datang di podcast BPPJN, Bu. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi ini adalah satker paling cantik karena satu-satunya ya Bu ya. Betul. Satu-satunya satker perempuan. Jadi di antara satker yang maco lainnya, ini harus ikutan maco ya Bu. Iya, tetap Mbak harus begitu. Harus ya. Nah, Ibu ini kan satker di PJN 5 betul ya? Iya. Nah, PJN 5 adalah PJN termuda. Boleh mungkin diceritakan sama Sobat BPPJN bagaimana sih awalnya ada PJN 5 ini dan awal mula terbentuknya karena apa gitu. PJN 5. Jadi gini, dulu itu kita itu sebenarnya adalah cikal bakalnya dari PJN 2 DKI Jakarta dan sekitarnya. Itu karena ada perubahan struktur ruas-ruas DKI itu diambil kembali oleh pemerintah daerah, sehingga semua satker DKI sudah harus tidak ada lagi. Nah, sebetulnya ruas-ruas kita itu adanya di wilayah Jawa Barat. Kalau misalnya untuk PJN 5 ini kan wilayahnya di Bogor, Cianjur, dan juga Kota Bogor, Depok, Kota Depok. Jadi memang sebenarnya bukan baru sih Mbak ya, sebetulnya bukan baru juga ya. Sebenarnya hanya pindah nama aja, pindah nama menjadi PJN 5 Jakarta, PJN 5 Jawa Barat sekarang namanya. Kita itu mulai beroperasi itu bulan Agustus ya, karena DIPA PJN 5 sendiri itu terbit baru tanggal 28 Agustus kemarin. Jadi baru banget. Baru banget ya. Terus sekarang jadi ada Bu Sinta sebagai satkernya nih. Dan kita kan kali ini berbeda nih Bu, biasanya kita bikin podcast di daerah Bandung gitu kan. Nah sekarang ada di Puncak Bogor. Nah mungkin kalau Sobat BPPJN bingung nih, emang ini sedang di mana dan apa sih yang sedang dibangun yang di belakang kita ini Bu? Boleh diceritakan? Kita ini sekarang lagi ada di rest area Puncak. Jadi kalau kerjaan di sini sebetulnya lagi kerja sebenarnya Kementerian PUPR, tapi bukan Ditjen Bina Marga, tapi Ditjen Cipta Karya saat ini sedang bekerja. Kalau ceritanya nih, rest area ini sebetulnya awalnya itu karena adanya banyak pedagang-pedagang kaki lima di wilayah Puncak, dari Ciawi sampai dengan ke Puncak itu kan banyak sekali pedagang kaki lima. Nah, pemerintah Kabupaten Bogor berinisiatif lah bekerja sama dengan PTPN untuk menggunakan sebagian hak guna usaha di sini dimiliki oleh PTPN tanah ini untuk digunakan dibangun menjadi rest area. Awalnya itu kemudian PUPR Pak Menteri menugaskan kepada Bina Marga dan Cipta Karya untuk membantu di sini. Nah, sehingga tahun 2019 kemarin itu dibuatlah kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR bersama dengan Kabupaten Bogor dan juga dengan PTPN untuk membangun penataan kawasan Puncak. Bahasanya penataan kawasan Puncak untuk menggunakan PTN memberikan kita lahan itu 7 hektar, ya, cukup besar. 7 hektar kita diberikan lahan di sini, kita bangun menjadi rest area. Jadi pembagian kerjanya itu, kalau Bina Marga pekerjaannya itu membuat jalan lingkar, kemudian kita membuat area parkir. Ini kita lihat di sini area parkir, kita sekarang lagi berada di area parkirnya nih. Area parkir ini bisa menampung 100 mobil dan 100 motor kapasitasnya. Lumayan, 3.700 meter persegi luas area parkirnya. Nah itu selesai kita bangun di Desember 2019 kemarin. Nah saat ini Cipta Karya lagi melanjutkan pembangunannya. Kalau kita lihat di sini lagi membuat ada masjid nanti di belakang, menara pandang, kemudian untuk sistem air bersih dan juga untuk limbahnya, air limbah. Oke, jadi lengkap banget ya Bu ya. Iya. Ini termasuk rest area yang cukup cocok untuk semua orang yang mungkin mau berhenti mulai dari ke masjid, terus juga mungkin sekedar pengen ngelihat suasana Bogor ya Bu. Terus juga dengan parkiran yang luas banget ini. Nah, aku juga pengen tahu dong Bu, dan Sobat BPJN pengen tahu nih, kalau untuk kewenangan dari PJN 5 itu sebenarnya apa saja sih batas-batas kewenangannya selain sedang mengerjakan rest area di Puncak Bogor ini, ada lagi mungkin kewenangan dan pekerjaan lainnya yang sedang dilakukan oleh PJN 5. Oke. Jadi PJN 5 itu wilayah kerjanya itu mulai dari batas Banten ya, batas Tangerang yang ada di daerah Gandaria itu menuju ke Kota Bogor, kemudian dari Kota Bogor lagi menuju ke arah Banten lagi yang melewati Lewiliang Jasinga, dan dari Ciawi sampai ke Puncak sampai ke Bundaran Cianjur.
ada lagi belokannya itu dari Ciawi yang menuju ke Sukabumi sampai ke daerah Cigombong. Kalau pekerjaan saat ini pemeliharaan jalan seperti biasa Mbak Aya, semua jalan nasional kita pelihara setiap tahunnya. Kita menjaga kondisi jalan jangan sampai ada lubang, kemudian juga pembersihan rumput-rumput, kemudian juga pembersihan drainase supaya tidak ada genangan air dan juga tidak banjir gitu Mbak. Nah biasanya kan Bu ya dalam pembangunan seperti ini pasti ada dong dampak-dampak lainnya lah di sampingnya. Entah itu mungkin permasalahan para pedagang yang belum ingin dipindahkan ke sini mungkin, atau enggak permasalahan perjalanan yang akhirnya cukup mengganggu juga, mungkin membuat macet. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang dirasakan untuk pembangunan rest area ini ya. Jadi sebetulnya pembangunan rest area ini kemarin permasalahan utama itu adalah air ya, air. Jadi di sini itu kan memang banyak mata air ya Mbak, ya memang daerah perbukitan ya kita ketahui bersama. Jadi di sini itu banyak sekali mata air dan juga aliran-aliran air yang ternyata air bersih tersebut digunakan oleh masyarakat, digunakan langsung oleh masyarakat. Jadi pada saat kita membangun itu otomatis aliran air itu kan ada yang terkena dengan galian-galian kerjaan kita. Nah itu tuh lumayan tuh Mbak. Jadi sempat ada air masyarakat yang menerima air yang keruh banget kan tercampur dengan tanah gitu. Nah saat itu makanya kita membantu untuk membuatkan paralon gitu Mbak, paralon sehingga pekerjaan bisa terus berjalan, masyarakat juga bisa tetap mendapatkan air bersih. Oke, jadi memang permasalahan utamanya lebih ke air ya Bu ya. Kalau saat pembangunan ini mungkin juga karena bentrok antara berbagai mata air ya dan juga pengerjaan di sini. Nah, aku juga pengen tahu nih, selain mungkin dampak-dampak persoalan air gitu ya, pembangunan, mungkin ada lagi permasalahan-permasalahan yang cukup menjadi kendala lainnya gitu ketika pembangunan ini? Ya, karena memang kita Bina Marga kebetulan kerja di awal ya Mbak. Jadi kita kerja itu di awal pada saat pertama kali inisiasinya. Jadi kita sambil bekerja itu sambil PKS juga saat itu masih disusun, kemudian juga bahkan kesepahamannya pun masih disusun. Jadi mungkin kerjanya sambil gitu Mbak. Jadi sambil terus koordinasi antara Kementerian PUPR, Pemkab dan juga PTPN sambil tapi kita kan kejar target nih karena harus selesai di Desember 2019. Jadi koordinasi sih Mbak, koordinasi lebih banyak koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait. Oke, nah tadi sebelum Aya sampai ke sini Bu, tadi tuh lihat di jalan ada shortcrete nih yang sedang dibangun juga ya, dan itu juga ternyata dibahas di Instagramnya Info BPPJN. Nah boleh dijelaskan Bu, shortcrete itu untuk apa dan pengerjaannya seperti apa Bu? Jadi shortcrete itu salah satu metode yang kita gunakan untuk perkuatan lereng. Karena kan daerah sini kan daerah aliran air, perbukitan itu kan sering terjadi longsor-longsor. Jadi memang kita di beberapa tempat itu kita perkuat dengan shortcrete. Jadi shortcrete itu kita semprotkan beton gitu Mbak. Kita semprotkan beton dengan tekanan yang tinggi ya, dengan kecepatan tertentu ke suatu area permukaan. Kalau kebetulan kita di lereng jadi bentuknya seperti dinding gitu Mbak. Nah ya, itu dengan ketebalan tertentu. Kalau di kita sih kebetulan ketebalannya 7,5 cm. Dan nanti bisa juga misalnya kurang, bisa juga diperkuat dengan adanya kita kasih angkur lagi. Mungkin di tadi Maya juga lihat ya lagi ada pekerjaan angkur gitu kan ya. Oke, nah itu untuk shortcrete ya Bu, itu kan jadi salah satu cara ya bagaimana untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan. Nah mungkin ada juga hal-hal yang sering terjadi di daerah sini seperti kecelakaan, mungkin kan dengan jalanan yang berliku-liku. Itu ada penanganan tersendiri nggak dari BPJN sendiri nih, apalagi PJN 5 untuk keadaan seperti itu? Iya. Karena memang daerah perbukitan ya Mbak ya, jadi kan banyak jalan-jalanan yang menurun panjang. Memang sering kali terjadi kecelakaan di sini. Nah, salah satu yang sedang kita kerjakan itu adalah pembuatan escape ramp di Ciloto. Itu kan kalau lihat konturnya itu daerahnya sangat menurun dan juga menikung. Jadi memang saat ini kita dalam proses masih membuat izin pinjam pakai dengan Kementerian KLKH. Karena lahan yang kita gunakan itu merupakan lahan pertani. Jadi kita setelah nanti, mungkin itu akan kita kerjakan tahun depan, tahun 2021 baru akan kita mulai kerjakan. Saat ini masih menyusun dan membuat surat izinnya ke KLKH. Jadi memang tahun 2021 kita ada pembangunan jalur penyelamat di daerah Ciloto. Itu awalnya itu karena ada kecelakaan fatal itu di tahun 2017 itu mengakibatkan 12 orang meninggal. Kemudian KNKT membuat
membuat kajian-kajian sehingga pada tahun 2018 mereka merekomendasikan kepada Ditjen Bina Marga untuk membuat jalur penyelamat di sana. Nah, saat ini dari Satker Perencanaan kita sudah memilih lokasinya dan sudah dapatlah lokasi itu yang akan kita bangun tahun depan menggunakan lahan dari perhutani. Jadi saat ini kita masih dalam proses untuk membuat izin pinjam pakai lahannya dengan perhutani. Oke. Untuk escape plan itu satu tempat saja atau ada beberapa atau gimana Bu? Satu tempat Mbak ya. Jadi memang saat itu direkomendasikan oleh KNKT untuk membangun jalur penyelamat dari 400 meter sebelum lokasi kecelakaan di tahun 2017. Jadi itu satu itu yang akan kita kerjakan tahun depan. Tahun 2017 juga sudah kita pernah lakukan itu pembangunan jalur penyelamat daerah Selarong. Jadi saat ini udah yang kedua nih yang kita bangun jalur penyelamat di sini ya, dan akan mulai dari 2021 ya Bu ya. Iya betul Mbak. Kalau ini info nih sih untuk sobat BPJN yang mungkin pengen banget datang ke Bogor ya Bu ya. Ini apa sih wisata terdekat nih selain nanti bisa mengunjungi rest area baru ini? Ada lagi mungkin info yang bisa dibagikan untuk teman-teman dari DKI Jakarta mungkin yang pengen jalan-jalan kayaknya ke Bogor, pengen menikmati kita yang tadi sempat kehujanan dan udara yang dingin, itu biasanya daerah-daerah seperti apa aja Bu atau tempat-tempat wisata di mana aja? Banyak ya Mbak. Kalau kita lihat dari Ciawi ya, dari Ciawi itu kalau kita baru naik aja udah ada the range ada, terus kemudian kita naik lagi ada Cimory ya mungkin juga tempat makan sekarang tempat wisata ya. Betul. Kemudian ada Taman Wisata Matahari, baru kita di sini juga sebenarnya daerah sini juga kita harapkan akan menjadi tempat wisata nantinya. Wisata agrowisata ya Gunung Mas gitu. Kemudian kita naik lagi ada Puncak Pas gitu kan. Kemudian ada Cianjur, ada Taman Bunga Nusantara, ada kebun bunga. Kemudian dari sana Cipanas. Jadi memang daerah dari Ciawi sampai ke Puncak dan ke Cianjur itu menurut saya sih memang daerah wisata Mbak ya. Jadi pas banget ya Bu ya untuk datang ke sini bersama keluarga, apalagi setelah nanti rest area ini selesai dibangun. Karena diharapkan juga akan jadi tempat agrowisata juga ya Bu. Nah mungkin boleh diceritain sedikit nih nanti yang di belakang ini akan dibangun apa sih? Karena ini infrastrukturnya cukup berbeda dan unik nih Bu. Yang di belakang ini apa nih? Mungkin boleh dikasih tahu sama sobat BPJN. Ini lagi dibangun kios-kios nih Mbak. Ini kios-kios untuk nanti pedagang kaki lima yang kita pindahkan ke sini. Karena kan tujuan pembangunan ini kan salah satunya tadi untuk pemberdayaan pedagang kaki lima dan juga agrowisata dari Gunung Mas sendiri gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat ini konsepnya sepertinya mengambil konsep daerah ke daerahan. Jadi ada ciri khasnya dari Jawa Barat sendiri yang akan ditampilkan di sini. Kalau untuk kios ini tadi saya belum jelaskan, kios ini dibangun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor. Jadi memang di sini kita kerja bersama-sama gitu. Jadi ini made in Bogor langsung ya Bu ya. Nah itu makanya jadi kalau mungkin penasaran nih pasti udah gak sabar banget ya. Karena memang ini konsepnya beda banget dibanding rest area yang sebelum-sebelumnya mungkin sobat BPJN lihat dan temui ya. Karena dengan bentuk lahannya terus juga hal-hal yang akan ada dibangun di sini itu juga cukup komplit ya Bu, apalagi ditambah akan menjadi tempat wisata agrowisata. Betul sekali. Wah ini kayaknya seru banget ya. Kalau memang sudah selesai, apalagi bisa menampung banyak kendaraan juga ya Bu. Jadi bisa jadi pemberhentian yang mantap sekali. Nah yang terakhir deh Bu, ini kita kan udah lihat juga nih kalau proses pembangunan rest area ini sudah berarti sekitar 60% mungkin ada ya Bu ya? 60%. Nah ini adakah harapan tertentu yang ingin disampaikan ketika rest area ini sudah selesai untuk para pengguna jalan ataupun juga warga sekitar? Boleh Bu disampaikan. Jadi ini dibangunkan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Pemkab Bogor dan Perhutani, dibangunkanlah suatu rest area yang juga dengan suasana yang indah, dengan cuaca yang enak gitu ya Mbak ya. Harapannya nanti bila pewisata dari Jabodetabek ataupun dari Bandung yang mau ke daerah Puncak dan Cianjur, kalau capek, kalau lapar ya mampirlah ke sini, bisa melihat wisata agrowisatanya di sini cukup bagus dan juga nanti bisa memberdayakan dari PKL sekitar sini Mbak. Oke, semoga seluruh harapannya terwujud ya Bu ya, dan semua orang di sekitar sini juga bisa mendapatkan dampak positifnya ya pastinya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, atas bincang-bincangnya, seru sekali walau memang cuaca di Bogor susah ditebak ya Bu. Tapi seru banget karena hari ini benar-benar beda
Dan pastinya semoga sukses selalu untuk Ibu, sehat selalu ya. Semoga segala yang dikerjakannya lancar. Itu dia Sobat BPJN untuk episode 7 kali ini spesial ya di Puncak Bogor dengan cuaca yang dingin sekali. Enak ya Mbak cuacanya. Kayaknya abis ini teh hangat kali ya. Terima kasih banyak loh untuk Sobat BPJN. Jangan lupa untuk selalu like dan juga subscribe karena setelah ini akan ada episode lainnya yang pastinya nggak kalah kerennya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. See ya.